Hai semuanya, hari ini aku mau bikin video unboxing. Unboxing apa? Unboxing belanja mingguan. Ini bukan belanja mingguan yang betul-betul belanja mingguan ya. Ini setengah dari belanja mingguan saya. Biasanya saya itu kalau belanja mingguan itu hari Jumat dan mereka akan kirim di hari Sabtu. Tapi biasanya suka ada aja nih yang entah itu yang saya kelupaan, entah ada yang ternyata ada habis sebelum uh, minggu kedepannya gitu. Jadi biasanya saya di pertengahan hari itu saya belanja lagi gitu sekitar hari hari Rabu, hari hari Kamis gitu. Biasanya saya belanja lagi gitu. Dan di sini adalah setengah dari belanjaan saya, belanja mingguan saya. Nah, biasanya kita tuh kalau belanja mingguan itu delivery. Karena apa? Bukan karena eh, supermarketnya jauh, tapi karena kalau kita pergi belanja ke supermarket itu biasanya kita belinya tuh apa ya, bengkak gitu belanjanya gitu, apa budget mingguan itu jadi bengkak gitu, bisa jadi 2 kali lipatnya gitu. Karena biasalah ya, namanya ibu-ibu gitu, oh lihat ini lagi diskon ambil, oh cuma $1 ambil, cuma $2 ambil, tahu-tahu bengkak begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk delivery biasanya setiap minggu. Dan voila, ini adalah bentuk belanja setengah dari belanja mingguan keluarga kami. Oke, mari kita buka. Ini ada apa namanya, kantong atau tas pertama itu isinya apa. Di sini ada strawberry, ya karena suami saya dan anak saya tuh senang strawberry, jadi saya beli strawberry. Oke, sekarang adalah saya kenapa bingung gitu ya, ini kan maksudnya tuh sabar. Saya kasih lihat dulu ini tas kedua tuh isinya apa. Jadi di tas kedua ini dia isinya apa namanya nih, cucumber itu apa, timun, baby cucumber atau bayi timun gitu. Tapi kan kalian bisa lihat gitu ya, ini kan kecil gitu. Kenapa mereka tidak jadikan satu sama si strawberry ini? Karena ini kan sama-sama apa ya, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Kenapa mereka tidak jadikan satu gitu? Kenapa harus 2 bag, dan itu kan banyak makan tempat gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ini bag kedua tuh isinya ada baby cucumber. Ini baby cucumber itu aku niatnya buat lalapan karena aku tuh suka lalapan gitu, entah itu timun atau apa namanya, kol gitu kan. Jadi saya tuh suka lalapan, enak pakai sambal gitu. Terus bungkus yang ketiga ini dia ada beras. Biasanya saya beli beras tuh yang cuma sekilo ini, karena sekilo ini biasanya bisa sampai 2 minggu 3 minggu gitu. Karena suami saya pun nggak makan beras dikira ayam kali, nggak makan nasi tiap hari gitu. Anak saya pun juga dia nggak makan nasi tiap hari, paling makan nasi tuh saya, dan saya pun lagi diet, jadi makan nasinya tuh tidak banyak gitu. Terus saya pilih basmati, ini beras basmati karena apa? Karena tuh apa ya, berasnya tuh enak gitu, buat nasi goreng juga enak gitu. Terus apa ya, pokoknya dia beda gitu sama beras-beras yang lain. Di sini kan ada yang long grain, ada yang medium grain, ada yang apa lagi, jasmine jasmine rice. Tapi saya lebih suka ini basmati. Gak tahu, kayak teksturnya itu pas aja gitu buat saya gitu, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Mungkin begitu, jadi saya suka. Terus ini ada rice apa ya, ciki. Ini kalau nggak salah ini dari jagung ya, jadi ini tuh gluten free. Kebetulan bapaknya Justin itu lagi diet gluten free, jadi saya beli ini gitu buat snacknya dia. Dan itu juga apa ya, bisa buat anak-anak gitu, karena memang ini apa ya, versi lebih sehatnya kali ya. Jadi ini buat snack bapaknya Justin dan snacknya Justin. Ini ada rasa keju, yang ini ada rasa apa ini, sour cream sama chives. Chives tuh apa, kucai ya, sour cream dan kucai. Oke, next saya ada ini bag ke berapa? Ada bag keempat. Tas keempat, ini saya beli tepung. Tepung ini biasa ya untuk goreng atau buat bikin pancake, buat sarapan atau buat bikin waffle gitu ya kan. Jadi saya selalu beli tepung, atau misalkan mau beli
mau bikin kayak kue-kue gitu, kue bolu, kue apa atau brownie, biasanya saya pakai tepung ini. Karena saya tuh males gitu ya, kecuali bikin roti. Kalau bikin roti tuh tepungnya saya bedain gitu, tepung apa protein tinggi itu khusus buat roti. Karena kalau bikin roti pakai tepung ini dia bantet, maksudnya tidak lembut, tidak enak gitu. Terus di sini ada gula, saya beli gula juga karena memang gula ini saya jarang gitu ya masak pakai gula, tapi kadang-kadang kalau lagi pengen gitu minum teh manis gitu ya harus pakai gula kan, atau enggak saya bikin kue gitu harus pakai gula, jadi saya tetap beli gula walaupun cimit-cimit ini cuma 500 gram, setengah kilo ya gitu. Terus saya beli ini apa namanya coconut oil, olive oil atau minyak zaitun buat masak, minyak apa buat masak ini minyak zaitun gitu. Soalnya kalau di Indonesia kan minyak zaitun kan apa ya, kebanyakan buat apa ya, buat kecantikan gitu ya. Jadi minyak zaitun untuk kecantikan sama minyak zaitun buat masak itu sebenarnya beda gitu, karena yang buat kecantikan itu tidak bisa buat masak gitu, tapi yang buat masak ini kayaknya bisa untuk rambut, untuk kecantikan kayaknya bisa gitu. Tapi kalau ya ampun, ya astaga, bocor ya, kenapa bocor ini? Saya rugi lah ini, rugi sedikit, aduh bagaimana ini mbaknya, tidak benar, bocor pemirsa, aduh ini buat bersihin toilet ya. Guys, it's spilled. What's spilled? Let me see. The Oh, toilet. oh no. Here. Did it get on any of the food? No. Okay. Terus ini apa, Downy nih buat softener. Where's the good stuff? Just Mommy's there. got good stuff. Let me see. There's That's my good mine. Where's the Saya good beli stuff, coklat ini. Bapak ini mengacaukan show saya. Aduh. This is good stuff. Ini keju ini keju enak nih, di apa ya, kayak Bag. kue lapis gitu di No, it's like di nothing. Kind of looks like you, Miss Potato. Iyalah. Ini saya juga beli ubi, ini ubi manis ini. Tapi dia warnanya apa? Yellow, apa? Golden. Most important thing of all. How much did you spend? As an extra. Woo. All right. It's pretty high. All right. Nanti dulu pemirsa, sabar. Pengacau datang. Itu roti bapak ini. Low carb. Dia beli yang low kalori rotinya ini. More good stuff. Oh, ini sama seperti ini dari jagung, tapi ini dia di atasnya dikasih apa? Dikasih yogurt gitu. Saya belum pernah coba ini. Kayaknya ini enak nih versi manisnya. Kalau ini kan versi asinnya ya. Begitu. You really like this brand, don't you? Yeah. Is this a So sponsor? good. Saya tidak disponsorin ya. Kata bapak ini dikira sponsor. Tapi saya tidak masalah kalau mereka mau sponsori saya. Saya senang sekali. Nonton aja tidak ada, minta sponsor. Good. Ini beli apa nih? Beli apa? Telur. Saya punya cerita hari ini tentang si telur ini. Aduh. Ini mainannya Justin ini. Sudah selesai. Oke. Saya mau cerita ini tentang si perteluran ini hari ini. Saya mau cerita ini perteluran. Tadi udah dibuka sama suami saya si keju ini. Oh ya, saya mau cerita tentang perteluran ini. Jadi tadi kan saya click and collect gitu. Saya pesan telur ini mereknya The Good Farmer gitu. Ternyata kan kalau misalkan tidak ada gitu, entah itu click and collect atau delivery, mereka bisa substitute dengan merek lain yang sama, yang penting sama-sama telur gitu. Terus biasanya kalau mereka substitute itu tidak dikenain charge harga gitu. Nah, misalkan kalian beli telur gitu harganya $5, ternyata nggak ada dan sebenarnya mereka harus ganti dengan telur yang lain gitu. Dan tidak masalah harganya mau $8, mau berapa, yang penting kan sama-sama telur. Begitu seharusnya. Tapi tadi saya dapat notifikasi dari si supermarket ini, katanya mereka tidak ada ini si The Good Farmer ini. Terus mereka tidak substitut dengan telur lain gitu. Katanya mereka tidak punya telur gitu.
karena saya tidak percaya gitu, kan saya click and collect, otomatis saya harus datang ke supermarket dan orang itu akan membawakan belanjaan saya gitu. Jadi saya hanya tunggu di parkiran gitu. Nah, terus setelah mbaknya datang, terus saya masukin semua barang-barang ke dalam mobil, mbaknya udah masuk ke supermarket, saya masuklah tuh ke dalam supermarket karena saya cuma nggak percaya gitu, tidak ada telur gitu. Akhirnya waktu saya masuk, kan telur ini kan posisinya agak di depan gitu, jadi kelihatan gitu dari luar gitu. Ternyata telur tuh banyak gitu, walaupun tidak tidak full satu rak gitu, tapi tetap banyak gitu telur gitu. Dan telur dengan merek yang saya mau itu ada di supermarket ini, si The Good Farmer itu ternyata ada di supermarket itu gitu. Jadi kayak apa ya, sebenarnya saya agak sebel gitu ya, karena mereka bilangnya oh tidak ada telurnya dan tidak ada telur lain gitu yang bisa diganti gitu. Ternyata telur ini yang saya mau tuh ada di supermarket gitu. Ih, sebel sekali, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin karena oh ya, yang belum tahu, di Australia ini sekarang tuh lagi ada krisis telur gara-gara si ayam-ayam di Australia ini mereka kena influenza, apa flu gitu. Jadi telur itu sedikit gitu, kayak krisis gitu. Makanya susah dapat telur di seluruh state, kayaknya di seluruh Australia kayaknya ya. Soalnya temanku di Melbourne pun juga sama, dia juga lagi susah gitu cari telur. Tapi saya tuh sebenarnya paham gitu ya, mungkin mereka lebih mendahulukan orang-orang yang belanja ke supermarket ketimbang orang-orang yang delivery atau click and collect gitu. Jadi mereka mungkin lebih mendahulukan orang-orang yang belanja langsung gitu. Tapi kan itu kan sama saja bohong gitu ya. Kalau misalkan mereka tidak mau memberikan telur sama orang-orang yang delivery atau click and collect, buat saja semua tuh unavailable gitu ya kan. Jadi kan orang tidak bisa gitu pesan telur kalau mereka tetap available, terus ternyata pas mereka sudah beli, sudah bayar, ternyata mereka taruh tidak ada telur, tidak ada telur yang bisa diganti. Dan ternyata pas kita pergi ke supermarket, ternyata telur yang kita mau tuh ada dan cukup banyak gitu kan. Jadi kayak kesel, kita kayak merasa dibohongi gitu. Padahal kita sudah bayar. Begitu. Tuh kalau di Coles ya. Kalau di Woolies itu beda. Kalau di Woolies tuh apa ya, beda gitu. Kenapa? Bedanya apa? Jadi mereka tuh, Coles dan Woolies ini kan sama-sama perusahaan besar ya. Supermarket besar di Australia gitu. Jadi kalau kalian pesen delivery atau click and collect di Woolies gitu, misalkan kalian beli telur nih, misalkan harga telur ini $5 gitu ya kan, ternyata tidak ada gitu. Mereka tetap ganti dengan telur yang lain yang ada, walaupun itu harga telur satunya $7, $8, $15, mereka tetap ganti dengan telur gitu, yang telur yang 12 biji gitu, pokoknya sama-sama telur gitu. Mereka tidak peduli harganya kayak lebih tinggi atau lebih rendah, pokoknya sama-sama telur, mereka ganti gitu. Beda dengan si Coles ini, itu menurut pengalaman pribadi saya gitu. Terus ada lagi, saya pernah beli delivery di Woolies gitu. Saya pesen apa itu namanya, tuh cleanser gitu ya, mereknya merek Woolies gitu. Harganya tuh murah gitu, sekitar berapa ya, $1 apa $1.20 atau berapa gitu, pokoknya murah gitu. Saya beli 3 gitu karena murah kan. Ternyata itu tidak ada gitu. Terus saya pikir, oh ya sudahlah, mungkin tidak diganti gitu. Karena kan harganya murah juga, tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Ternyata itu si cleanser itu diganti loh dengan merek lain gitu. Nah, sedangkan merek yang mereka ganti itu satunya tuh harganya $7 gitu. Jadi kalau saya beli 3, $21 gitu. Jadi saya hanya mengeluarkan uang $3 dan mereka ganti $21 dan itu saya tidak kena charge, tidak kena tambahan uang gitu. Karena harganya lebih mahal gitu, tidak. Karena memang kan saya minta di substitute yang sama gitu. Walaupun beda merek, saya tidak peduli harganya berapa gitu. Yang penting yang sama, yang similar gitu. Begitu tuh pengalaman belanja saya di Coles dengan di Woolies ini. Jadi saya personally, saya lebih senang belanja di Woolies gitu ya, untuk delivery, untuk click and collect. Sebenarnya kalau untuk ke supermarketnya pun saya lebih senang di Woolies. Soalnya apa? Karena roti-roti mereka tuh apa ya,
lebih beragam gitu, lebih bervariasi gitu. Tapi memang ada barang yang ada di Coles tapi tidak ada di Woolies gitu. Jadi ya tidak apa-apa. Kan tidak ada yang sempurna gitu. Jadi mungkin mereka saling melengkapi gitu. Oh iya, saya lupa tadi saya juga beli apa namanya? Susu oat ini. Susu oat ini kalau nggak susu oat, susu kacang saya suka gitu. Dua susu itu saya suka gitu. Soalnya enak gitu untuk bikin kopi atau bikin teh gitu. Itu enak gitu. Tapi saya kurang suka susu almond, nggak tahu kenapa. Mungkin saya kurang suka sama rasanya gitu. Sama ini susu biasa sih, susu apa ini, full cream gitu. Ini buat Justin gitu karena dia suka minum susu gitu. Jadi ya begitulah kira-kira setengah dari belanja mingguan saya gitu. Saya nggak bilang ini belanja mingguan saya ya, saya bilangnya ini adalah setengah dari belanja mingguan saya. Jadi nanti on the weekend atau hari Jumat saya belanja lagi gitu. Jadi kira-kira tuh habisnya segini nih. Saya kasih screenshotnya aja di sini atau di mana gitu. Pokoknya kira-kira habisnya segitu dan ini rata-rata yang saya beli itu lagi diskon ya. Jadi kayak misalkan susu ini lagi diskon dari harga tadi $1 berapa gitu. Terus ini coklat juga lagi diskon tadi jadi berapa ya, $2 apa jadi $3 gitu. Saya lupa. Terus ini si apa minyak zaitun ini juga dia lagi diskon tadi. Makanya pengeluaran saya tuh lumayan cukup murah gitu ya. Terus apalagi ya, oh ini juga cuma ini tadi lagi diskon ini. Pokoknya barang-barang yang saya beli ini rata-rata lagi diskon gitu. Jadi ya mungkin harganya juga di apa ya. Jadi apa yang saya keluarkan itu jadi tidak terlalu banyak gitu karena memang barang-barang diskon. Jadi kira-kira tuh saya dalam seminggu itu bisa habis $150-160. Tapi kalau saya lagi boros itu bisa habis $200 selama 1 minggu. Tapi itu sudah termasuk seperti ini nih softener atau misalkan saya beli deterjen atau misalkan beli ini pembersih toilet, terus apa ya kayak sabun, sampo, hair mask, vitamin rambut kayak gitu sudah termasuk di segitu budgetnya gitu. Jadi kalau misalkan bilang oh boros banget gini-gini ya karena memang itu sudah termasuk budget gitu. Apalagi kalau kita kalau kita masak makanan Indonesia gitu ya, dia bumbunya tuh banyak gitu. Itu pasti lebih mahal dan itu sudah harus masuk budget mingguan kami gitu. Jangan sampai lebih karena boros sekali kalau lebih gitu ya kan. Jadi ya, that's it. Alright. Thank you so much for watching and then I will see you in the next video. Bye.